Assalamualaikum sahabat hebat, berjumpa lagi dengan pembahasan soal ASPD Literasi Membaca. Kali ini kita akan membahas soal ASPD Literasi Membaca 2024 untuk persiapan ASPD Literasi Membaca 2025 Paket 1 Bagian 2 Menulis terbatas dan menyunting nomor 21 sampai dengan 40. Pembahasan lengkap dengan triknya disertai soal pelatihan online 100% paham dengan nilai 100. Ya, bagi yang sudah subscribe dan menyimak dengan baik video ini, semoga nilainya 100. Baiklah, kita langsung mulai soal nomor 21. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf perumpang tersebut adalah, ini ada paragraf perumpang di sini. Jadi ini Putri sangat banyak prestasinya, tapi dia tidak sombong. Putri tetap ramah terhadap siapa saja. Teman-teman Putri terhadap prestasi yang diraihnya. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf perumpang tersebut adalah angkat . Apakah angkat tangan, angkat bicara, angkat kaki, atau angkat topi? Kita bahas satu-satu. Angkat tangan artinya menyerah. Ini tidak mungkin ya. Masa teman-teman Putri menyerah terhadap prestasi yang diraihnya? Jadi triknya untuk soal seperti ini paling mudah adalah dengan diterapkan satu persatu. Kemudian B, bicara. Berarti angkat bicara. Angkat bicara berarti memberi usulan, ini juga tidak pas. Angkat kaki apalagi? Angkat kaki artinya pergi. Gak mungkin kan teman-teman Putri pergi terhadap prestasi yang diraihnya. Tapi jika ini D, angkat topi, artinya kagum atau hormat. Teman-teman Putri angkat topi atau kagum hormat terhadap prestasi yang diraihnya. Ini paling tepat. Karena ungkapan angkat topi berarti menghormati atau mengagumi seseorang atas pencapaiannya. Jadi kalimat lengkapnya menjadi teman-teman Putri angkat topi terhadap prestasi yang diraihnya. Jawaban D. Lanjut nomor 21. Peribahasa yang sesuai untuk melengkapi paragraf perumpang tersebut adalah, jadi Danu nanti seperti apa? Danu ini adalah siswa baru di SD Merdeka, tetapi saat perkenalan ia membanggakan dirinya, punya banyak prestasi, rajin dan sebagainya. Tetapi kenyataannya kan di sini apa ini? Saat diminta mengerjakan tugas di papan tulis, Danu diam tak bisa mengerjakan. Bahkan saat penerimaan hasil belajar, nilai Danu tidak bagus. Apakah A, air tenang menghanyutkan? Saat perkenalan membanggakan diri. Jadi banyak ngomong lah, banyak bicara. Tapi saat diminta mengerjakan tugas di papan tulis, Danu diam tak bisa mengerjakan. Nilainya juga tidak bagus ya. Apakah air tenang menghanyutkan atau yang berarti orang yang pendiam biasanya banyak pengetahuannya? Nah, kalau ini kebalikannya, jadi tidak mungkin. B, air beriak tanda tak dalam. Nah, ini orang yang banyak cakap biasanya bodoh. Ini sesuai sekali dengan kondisi Danu. C, air susu dibalas air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan, ini juga tidak mungkin. D, air besar batu bersibak. Artinya kalau terjadi perselisihan besar, tiap-tiap golongan akan mencari pemimpinnya sendiri-sendiri. Jadi jelas yang paling tepat adalah B, air beriak tanda tak dalam. Jadi Danu seperti air beriak tanda tak dalam, yang dia itu banyak cakap bahkan sombong, tetapi kenyataannya adalah bodoh. Lanjut nomor 23. Urutan penggunaan kalkulator pada gawe yang tepat adalah, ingat untuk soal seperti ini, trik yang pertama adalah kita harus cari urutan yang paling pertama. Urutan yang mungkin adalah paling pertama jika kita lihat di pilihan gandanya ini adalah 1 dan 2, maka kita cek 1. 1, cari aplikasi kalkulator di gawe. Sedangkan 2, pastikan gawe siap dipakai. Berarti antara 1 dan 2 akan lebih cocok yang pertama adalah ini. Jadi pastikan gawe atau handphone kita itu siap. Nah, ini berarti urutan pertama, nomor 2. Sedangkan nomor 1 setelah siap dijadikan nomor 1 itu adalah aplikasi kalkulator di gawe. Cari dulu aplikasinya. Baru ini dijadikan nomor 2. Jadi 2 1 2 1. Kemudian lanjutannya berarti antara ini 1 2 1 antara 3, jelas 3. Lakukan operasi hitung. Ya, kalau sudah dicari aplikasi kalkulatornya, lakukanlah operasi hitung. Kemudian lanjutannya ini antara 4 dan 5. Kalau 4, catat hasil hitung jika perlu. Jadi ini kalau yang ini urutan ketiga, yang ketiga
ya jika perlu sebaiknya dicatat agar tidak lupa ya sebelum keluar dari aplikasi. Jadi ini juga 4. Setelah selesai tentunya keluar dari aplikasi jika sudah selesai ya. Jadi ini 5. Maka yang tepat urutannya adalah 2, 1, 3, 4, 5. Jawaban C. Lanjut nomor 24. Urutan cara membuat kipas dari anyaman bambu yang tepat adalah, ingat triknya juga sama. Ini pasti yang dijadikan urutan pertama adalah antara 1 dan 2 karena pilihan gandanya seperti itu. Kita lihat dulu yang 1. Belah bilah bambu menjadi lembaran-lembaran tipis. Kalau saat belum apa-apa sudah dibelah menjadi tipis-tipis, sepertinya kurang cocok. Tapi kalau 2, potong-potong bambu menjadi bilah dengan panjang secukupnya. Nah, jadi ini yang jadi urutan pertama. Potong-potong dulu menjadi bilah, kemudian baru yang kedua ini. Belah bilah bambu yang tadi dipotong ya menjadi lembaran-lembaran lebih tipis. Jadi 2 terus 1 ini sama. Berarti nanti antara 4 dan 3. Kalau 3 ini anyamlah lembaran bambu sesuai pola yang diinginkan. Tapi kalau 4 rendam lembaran-lembaran tipis bambu ke dalam pewarna ya. Agar lebih menarik berarti direndam dulu sebelum dianyam. Maka ini jadi urutan ketiga. Ya berarti jelas jawabannya mengarah yang ini. Tapi coba kita cek yang kelima. Benar ini. Angkat lembaran-lembaran tipis bambu dan tiriskan hingga kering. Ini setelah diwarnai diangkat untuk ditiriskan agar kering. Baru kemudian yang ketiga, anyamlah lembaran bambu sesuai pola yang diinginkan. Nah, ini nomor kelima. Baru yang terakhir, nomor 6. Rapikan tepi anyaman, beri gagang dan kipas siap digunakan. Jadi urutannya ini C. 2, 1, 4, 5, 3, 6. Nomor 25. Yang ditanyakan adalah paragraf deskripsi yang tepat berdasarkan gambar tersebut adalah, kita lihat jika A di sini matahari mulai terbenam, walaupun ini sebenarnya kurang begitu jelas ya. Ini mulai terbenam atau malah mulai terbit. Terlihat kakak dan adik asyik bermain di pinggir pantai. Nah, asyik bermain di sini sebenarnya aneh. Apakah gambar bisa asik ya di pinggir pantai? Mereka membuat benteng dari pasir pantai. Di atas benteng terpasang bendera yang berkibar. Sementara B ada 2 anak bermain pasir di pantai. Ini cocok ya, ini memang 2 anak bermain pasir di pantai. Keduanya bermain di dekat pohon kelapa. Nah ini betul, ada di dekat pohon kelapa. Mereka membangun sebuah istana pasir. Nah ini benar, yang dibangun adalah istana pasir. Di atas istana pasir dipasang bendera merah putih. Ini juga betul, kayaknya yang sweep B. Kalau C ada yang aneh di sini, yaitu sedang bahagia. Masa sedang bahagia gambarnya, ini kurang pas. Sedangkan kalau yang di sini anehnya adalah sangat gembira. Dan mana tahu itu mereka sangat gembira ya, jadi yang paling tepat adalah B. Nomor 26. Yang ditanyakan kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut adalah, nah ini paling cocok adalah, kita cek dulu. Di sini siswa perempuan membawa kemoceng dan lap. Kalau sebelumnya ini adalah siswa laki-laki membawa sapu dan alat pel. Jadi mereka siap apa ini? Mereka siap bekerja sama membersihkan ruang kelas. Setelah itu kan kelas menjadi bersih dan nyaman. Ini adalah teks laporan. Di paling tepat D. Nomor 27. Cermatilah iklan berikut. Lengkapi iklan tersebut dengan kalimat yang tepat. Di sini kalimatnya lindungi hutan, stop titik-titik. Nah, apakah stop mengambil hasil hutan? Ya, tidak juga ya, karena ya, hasil hutan kan memang untuk dimanfaatkan. Stop membuka ladang baru. Nah, kalau memang perlu membuka ladang baru ya bisa saja, asal tidak merusak ya. Tapi kalau C, stop berkemah di dalam hutan, ya kemah itu boleh-boleh saja. Tapi ini lindungi hutan, stop
menebang pohon secara liar. Nah, ini yang tidak boleh, menebang pohon secara liar seperti gambar berikut. Jadi jawabannya D. Lanjut nomor 28. Kalimat yang sesuai untuk melengkapi pidato tersebut adalah, nah di sini setelah 6 tahun menuntut ilmu, di sini sudah saatnya kalian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berarti nasihatnya setelah jenjang lebih tinggi harus bagaimana nih? Itu saja paling tepat ini. Tetaplah rajin belajar di jenjang pendidikan selanjutnya, karena ini ada kaitannya nih. Akan ke jenjang yang lebih tinggi, maka diingatkan tetaplah rajin belajar di jenjang pendidikan selanjutnya. Terus dilanjutkan, jangan lupa teruslah berdoa mengetuk pintu langit, dan seterusnya. Jadi jawabannya B. Alasannya ini, kalimat sebelumnya menyebutkan bahwa anak-anak akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan kalimat setelahnya menekankan pentingnya belajar dan berdoa sebagai kunci sukses. Maka kalimat tetaplah rajin belajar di jenjang pendidikan selanjutnya sangat pas sebagai penghubung antara dua bagian pidato tersebut ya. Nanti bisa dicek kalau kalimat yang lainnya kurang tepat. Nomor 29. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, bisa kita lihat di sini. Yang A salah. Di bumi hanguskan. Para pejuang sengaja di bumi hanguskan kota Bandung ini tidak nyambung ya. Selain itu, memang aturannya jika kata pertama dari kata bumi itu ada awalan di atau imbuhannya, dan hangus ada akhiran atau imbuhan kan itu ya, akhiran kan, maka ini seharusnya digabung bukan dipisah. Selain itu juga ini bukan kata aktif ya. B. Di bumi hanguskan ini juga kurang tepat. Para pejuang sengaja di bumi hanguskan. Nah, jadi balik. Tapi C. Membumi hanguskan. Ini sebenarnya sudah sesuai, hanya saja penulisnya yang salah. Membumi hanguskan ini terpisah, jadi keliru. Tapi D ini membumi hanguskan memang betul ini. Karena penulisannya harus digabung jika kata pertama dan kata kedua mendapatkan imbuhan. Alasannya membumi hanguskan juga adalah bentuk kata kerja aktif yang benar secara ejaan dan makna. Kata ini berasal dari kata dasar bumi hangus. Bumi hangus pun dari dua kata ya, bumi dan hangus, yang berarti menghancurkan hingga habis seperti terbakar habis, dengan awalan menjadikan membumi hanguskan. Ini kalau diterapkan juga cocok ini. Para pejuang sengaja membumi hanguskan kota Bandung agar sekutu tidak menguasai daerah tersebut. Jadi jawaban tepat D. 30. Di sini yang ditanyakan perbaikan penggunaan istilah yang dicetak tebal pada paragraf tersebut secara berurutan ya. Nah, kalau yang pertama ini diagnosis, ini seharusnya adalah screening. Alasannya ini, screening adalah proses pemeriksaan awal untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang sebelum nanti diimunisasi ya. Kemudian yang kedua ini diberikan vaksin, harusnya bukan vaksin tapi diimunisasi. Kenapa? Karena ini program BIAS, bulan imunisasi anak. Jadi kalau vaksin tidak cocok. Nah, ini yang tepat adalah imunisasi. Yang kedua, imunisasi adalah istilah yang tepat untuk tindakan pemberian vaksin, menggantikan kata vaksin ya. Jadi jawabannya adalah A, screening dan imunisasi. Jika diterapkan juga jadi enak ini. Mereka melakukan screening terhadap para siswa. Bagi siswa yang sehat diberikan imunisasi. Oke, mudah sekali. Nomor 31. Perbaikan penggunaan kata yang dicetak tebal pada paragraf tersebut secara berurutan. Nah, ini ada kata insentif, membuang, dan memperbaiki. Kita cek satu-satu. Ada 3 cara insentif untuk mengelola sampah. Ya, ini harusnya bukan insentif ya, tapi lebih cocok itu insentif seharusnya efektif. Karena insentif berarti hadiah atau dorongan, ini tidak tepat. Padahal maksudnya di sini adalah
cara yang efektif. Jadi yang betul adalah nomor 2, efektif. Kreatif juga salah. Kemudian kedua, membuang kembali barang-barang yang masih dapat digunakan. Masa barang yang masih dapat digunakan malah dibuang? Ya, yang paling tepat juga ini, membuang kembali, itu salah. Yang seharusnya adalah menggunakan kembali. Menggunakan. Jadi ini nomor 3, menggunakan. Selanjutnya ini, memperbaiki. Ketiga, memperbaiki barang-barang bekas menjadi barang baru. Kalau menjadi barang baru itu bukan memperbaiki, tapi lebih cocok ini. Perbaiki seharusnya mengubah ya. Karena konteksnya adalah mengubah barang bekas menjadi barang baru yang bisa digunakan kembali. Jadi mengubah 5. Maka secara berurutan perbaikannya ya ini. Insentif menjadi efektif 2, membuang menjadi menggunakan 3, 2, 3 dan 5. 2, 3, 5 C ya. Memperbaiki menjadi mengubah, jawaban C. Nomor 32. Perbaikan kalimat yang bercetak tebal pada paragraf tersebut adalah, ini ada cerita tentang mie Aceh. Ini kuah mie biasanya menggunakan sup sejenis kari yang gurih dan pedas. Kemudian diakhiri dengan kalimat, tapi ini kalimatnya tidak urut ya. Acar sebagai pelengkapnya ditaburkan emping goreng dan bawang. Nah, jika kita pilih A, bawang goreng, acar, dan emping ditaburkan sebagai pelengkapnya. Ini kayak kebalik ya. B, bawang dan acar ditaburkan sebagai pelengkapnya emping goreng. Nah, ini juga ambigu. C, sebagai pelengkapnya bawang goreng ditaburkan acar dan emping. Aneh kan? Tapi kalau D, sebagai pelengkapnya acar, bawang, dan emping goreng ditaburkan. Jawabannya bisa D. Nomor 33, kesalahan penggunaan huruf kapital pada paragraf tersebut adalah, kita cek di sini. Di sini dodol Garut. Ini sebenarnya Garutnya sudah betul ya, karena ibu membuat dodol Garut. Garut itu adalah khas suatu daerah makanan dodolnya. Tapi dodolnya biasanya D-nya kecil ya. Bukan huruf kapital maksudnya. Gula Jawa ini juga salah ya. Kan ini nama jenis gula, bukan nama daerah. Jadi ini salah. Yang dicari juga yang salah ya. Kemudian toko Eka ini sudah betul karena apa? Ini nama toko. Tapi ini 4 wisatawan juga keliru di sini ya. Banyak wisatawan yang berbelanja, ini bukan nama diri wisatawan, tapi kata-kata umum. Jawa Barat betul karena ini nama geografis. Jadi yang tidak tepat sebenarnya di sini adalah 1, 2, 4. Tetapi di sini 1, 2 tidak ada, adanya 1, 4. Maka yang paling tepat ya B, 1, 4 ya. Nomor 34. Kesalahan penggunaan tanda baca pada paragraf tersebut secara berurutan. Nah, ini yang salah. Kita cek. Siswa kelas 6 SD ceria akan mengikuti kegiatan perkemahan. Di sini tanda titik. Ini betul. Lanjut, siswa dibagi menjadi beberapa regu. Masing-masing, nah ini. Masing-masing regu diwajibkan membawa peralatan kemah. Ini seharusnya masing-masing itu bukan garis miring ya. Jadi kalau ini titik sudah betul, tapi ini salah. Ini harusnya ini salah, maka harus diganti. Seharusnya adalah tanda hubung ya. Kemudian membawa peralatan kemah, titik koma. Nah, harusnya sebelum perincian bukan titik koma. Jadi ini salah. Ini titik koma juga salah. Nah, betul, ini seharusnya adalah titik 2 ya. Kemudian wah, perkemahan nanti pasti asik.
ini seharusnya bukan tanda tanya ya. Kalau komanya betul, ini betul, tapi ini tanda tanyanya ini salah. Seharusnya adalah di sini tanda seru. Ya, seharusnya tanda seru. Jadi kesalahan penggunaan tanda baca pada paragraf tersebut secara berurutan adalah ini ya. 2 tanda miring, 3 titik koma, dan 5 tanda tanya. 2 3 5 2 3 5. Jawaban adalah B. Nomor 35. Penulisan nama dan singkatan gelar yang tepat pada paragraf tersebut adalah, di sini ada yang digarisbawahi adalah nama dokter dan gelarnya. Dr. Budi Tri Haryanto, Magister Kesehatan. Ya, kita cek, jawabannya adalah C. Kenapa? Karena ini dokter di sini adalah dokter sebagai pekerjaan atau profesi, jadi tulisannya DR kecil. Sedangkan dokter yang awalnya huruf besar ini adalah dokter karena S3, bukan pekerjaan. Budi Tri Haryanto ini sesuai ya, di sini tulisannya seperti itu, dan sebelum gelar itu koma M titik kes titik. Nah, kalau ini kesalahannya di sini, kesnya huruf kapital semua. Kalau ini kekeliruannya di ini ya, D-nya huruf kapital, ini juga keliru di sini ya, jadi jawabannya adalah C. Nomor 36. Penggunaan tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut secara berurutan ditunjukkan nomor. Nah, di sini harusnya tanda pisah ya, karena tanggal 2 sampai 3 Mei. Ya, ini berarti nomor 2. Kemudian, apakah kalian akan mengikuti lomba? Ini tanda tanya harusnya. Akhir kalimat tanda tanya. Jadi 3. Kemudian tanya Budina, ini akhir kalimat harusnya tanda titik. Jadi jawabannya adalah 235. 235. Jawabannya D. Nomor 37. Penggunaan huruf kapital yang tepat terdapat pada kalimat. Di sini kalau kalimat 1, Andi dan keluarga sedang dalam perjalanan Semarang Yogyakarta dengan menumpang bus. Ini betul huruf kapital. Yang kedua tapi salah kalimat itu. Andi membawa oleh-oleh lumpia Semarang. Ini kalau makanan khas lumpia Semarang memang betul Semarangnya besar, tapi lumpianya Semarangnya S-nya pakai huruf kapital, tapi L-nya bukan huruf kapital seharusnya. Jadi salahnya di sini ya. Nomor 3 ini betul. Kota lumpia merupakan julukan dari kota Semarang. Yang keempat salah lagi, salahnya adalah di sini. Kota tersebut ini tidak menunjukkan suatu kota, jadi keliru. Maka yang tepat adalah kalimat 1 dan 3. 1 dan 3, jawaban B. Nomor 38. Ini perbaikan kesalahan penggunaan huruf kapital pada paragraf tersebut adalah, kita lihat di sini, Museum Biologi UGM. Siswa Sekolah Dasar Sinar melakukan kunjungan ke Museum Biologi UGM. Ini sudah betul, tapi di sini museum ini terletak di Jalan Sultan Agung. Nah, Jalan Sultan Agung kan jadi satu kesatuan nama jalan. Harusnya ini J-nya juga huruf kapital. Jadi ini betul yang nomor 2 dan perbaikan yang betul. Yogyakarta. Ada berbagai koleksi flora dan fauna Indonesia yang diawetkan. Museum ini dibuka untuk umum sejak tahun 1970. Tidak ada kesalahan seperti ini, tapi ini yang menjabat kepala museum adalah dosen. Kepala museum ini tidak diikuti tidak diikuti oleh nama orangnya, sebaiknya kepalanya kan yang kecil. Jadi ini keliru sih, kepala museum. Ini betul berarti. Nomor 4. Berikutnya adalah
Fakultas Biologi UGM ini sebenarnya udah tepat ya, Fakultas Biologi. Tapi ini ada dosennya, dosen Fakultas Biologi. Di sini sebenarnya udah betul. Nah, ini yang kali guru. Nah, jadi yang tepat sebenarnya adalah 2 dan 4. Tapi kalau di sini 2 dan 4 hanya ini. Ini juga ada 2 dan 4. Ya, kalau kita cari yang mendekati ya ini urutnya. Karena kalau 3 ini kan keliru, 4 juga keliru. Ya, silahkan. Kemudian perbaikan kesalahan nomor 39 ya. Perbaikan kesalahan penulisan kata baku yang tepat secara berurutan. Di sini ada kata galeri. Nah, ini tidak baku. Yang bakunya adalah galeri, itu salah ejak. Yang betul adalah galeri biasa. Jadi betul nomor 1. Kemudian di sini ada musik ya. Ini juga keliru ya. Musik itu salah. Karena serapan dari bahasa Inggris itu musik. Bentuk baku dalam bahasa Indonesia adalah musik. Ya saja tulis musik. Jadi 4. Kemudian ada lagi ini genre. Genre ini salah. Ejaan tidak sesuai, yang betul adalah genre. Jadi 5. Maka perbaikan kesalahan penulisan kata baku yang tepat secara berurutan adalah 145. 145 jawaban B. Terakhir nomor 40. Perbaikan kesalahan penggunaan tanda baca pada dialog sesuai tanda baca yang tersedia adalah di sini kita lihat hai Zal. Ya, kalau ada sapaan harusnya ini adalah tanda seru, bukan koma. Kemudian nih, wah aku lupa Rin, kapan harus dikumpulkan? Ini kan harusnya bertanya, tanda tanya, bukan tanda seru. Jadi 3. Yang terakhir ini, terima kasih Rin. Ya, harusnya ini koma ya, bukan malah tanda tanya. Jadi perbaikan kesalahan penggunaan tanda baca pada dialog sesuai tanda baca yang tersedia adalah yaitu tanda titik. 2 adalah 2 tanda seru ya, berapa ini. Kemudian 3 tanda tanya, dan ini yang 4 tanda koma. Jadi 2, 3, 4 jawaban C. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe video. Semoga nanti ISPD nya mendapatkan nilai 100. Wassalamualaikum, selamat berjuang.